Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang dulu pernah saya bawakan. Cerita kali ini berjudul Angglek-Angglek Balungan Wesi. Cerita kali ini merupakan cerita yang ditulis oleh akun yang bernama Cikumunya, merupakan full version dari part-part yang sebelumnya. Jadi untuk kalian yang dulunya mendengarkan part, sekarang saya akan menjadikan sebagai full version. Jadi daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Din, bangun Din, bangun. Dina mengucap matanya. Dan hari masih gelap saat ibunya membangunkan dengan tergesa-gesa. Cepat kemasi pakaian, bawa apa saja yang bisa dibawa. Baju, celana semua masukkan ke dalam tas. Ibu tunggu di depan. Halo, gimana keadaan kakung? Iya, ini kita segera ke sana. Ya, kamu tunggu di sana aja, secepatnya kita nanti menyusul, kata ibu di telepon. Cepetan, kamu malah bengong. Sebagian udah ibu siapkan itu di tas. Tinggal tambah apa yang menurut kamu harus dibawa aja. Aduh, kenapa mesti buru-buru sih bu? Orang bakal juga gak kemana-mana kok, orang lagi sakit, kata Dina kesal. Apa kamu gak tahu yang namanya Orgo Sukmo, kata ibu dingin. Brak. Suara figura pecah membuat nafas Lastri memburu. Udah cepetan. Lastri menarik tangan anaknya dan tas yang ada di samping meja dengan terburu-buru. Lastri menyuruh anaknya masuk ke dalam mobil dan menjalankan mobil dengan kencang. Kamu gak pernah dengar kata bapakmu, keluarga kita ini beda, jangan sembarangan kalau ngomong, kata Lastri dengan kalut. Karena memang yang dikatakan bapak gak masuk akal, figura jatuh juga pasti karena kena angin. Enggak perlu lah bu, sampai berlebihan seperti itu, kata dia kesal. Semenjak kakung sakit, semua yang dibicarakan mendadak tidak masuk akal. Untuk orang yang terbiasa dengan logika, semua yang dibicarakan hanya terdengar seperti dongeng untuk Dina. Tunggu sampai kamu melihatnya sendiri, jawab Lastri dengan dingin. Memang susah berbicara dengan orang yang pemikirannya terlalu kota, keras kepala dan tidak bisa mengerti jika yang di luar nalar itu ada. Setelah perjalanan yang sangat panjang, Lastri berhenti di sebuah rumah besar, rumah yang ingin dia tinggalkan saat itu juga jika tidak ada kepentingan. Rumahnya udah gak kerawat bu, gak kayak pas aku kecil dulu, kata Dina mengingat-ingat. Dina mengamati rumah yang sangat besar itu. Catnya sudah hampir mengelupas dengan pohon beringin yang menjadi atap kedua bagian rumah itu sendiri. Sedangkan sebagian akarnya mencuntai dan sebagian lagi merambat ke tembok. Berapa lama kita tinggal di sini? Kenapa? Sudah mulai takut sekarang? Tanya Lastri. Takut? Akar ini juga nggak akan bisa ngelilit aku hingga mati kan? Lastri kemudian membungkam mulut anaknya dengan gemas. Sudah berapa kali ibu harus bilang, tutup mulutmu dan gunakan otakmu untuk mengingat kata-kata ibu barusan. Di sini tembok pun bisa mengimbitmu hingga mati kalau dia mau. Dina menatap ibunya dengan tatapan terkejut. Dibanding hal tidak masuk akal, ya ibunya bahkan terlihat lebih mengerikan. Ayo, sudah masuk. Kita lihat keadaan kakung di dalam, kata Lastri dengan tatapan mengintimidasi, takut jika anaknya kembali berulah. Dina masuk ke dalam rumah membuntuti ibunya. Pertama kali masuk, Dina itu dimanjakan dengan berbagai lukisan. Lihat, kakung cuma seniman dan harta yang bah kakung punya, ya karena lukisannya berbeda dengan orang kebanyakan. Dina berhenti pada sebuah lukisan yang berukuran paling besar, menampilkan sosok tidak berkulit, tidak berdaging, badannya tinggi menjulang tinggal tulang, dengan mata merah menyala dan gigi taring yang terlihat tajam.
Angklek-angklek peluan wesi, baca Dina. Oh jadi ini, tanya Dina tanpa memanglingkan pandangan pada lukisan itu. Lastri tidak enggan mengulang semua penjelasan yang sudah susah payah dia jelaskan sejak dari tadi. Kakung, kata Lastri, semakin mempercepat jalannya. Dina pun mencoba mengimbangi langkah ibunya itu yang kian cepat, seperti setengah berlari. Dina membelalakan matanya saat dirinya sampai ke depan kamar Kakung yang terbuka. Di dalam ada 4 orang yang sedang memegangi Kakung. Badan Kakung begitu ringkih, kulit dan dagingnya sudah melekat, menonjolkan setiap urat dan barisan tulang di badannya. Namun tenaganya seperti berbanding terbalik. 4 orang banyaknya yang memegangi badan ringkih Kakung, namun masih saja kewalahan. Raung Kakung terus menerus. Kung, aku Lastri, menantumu, aku bawa Dina, kata Lastri memegang tangan mertuanya. Dina, cucuku, tanya Kakung dengan suara berat. Dina mendekat ke arah Kakung dengan perasaan ngeri. Ya bagaimana tidak, tatapan Kakung bukan seperti sedang sakit, namun seperti orang yang kehilangan separuh warasnya. Tatapannya kosong namun tajam. Kung, ini teriak Dina saat Kakung menjambak rambutnya, membuat wajah Dina begitu dekat. Hidung Dina menempel dengan hidung Kakung, matanya sama-sama melotot satu sama lain. Lalu sesuatu yang sangat panas terasa di dahi Dina. Bu, panas bu, sakit bu, teriak Dina. Namun bukannya menolong, Lastri hanya mengusap tubuh putrinya pelan. Lambat laun sesuatu yang panas itu menjadi dingin, diiringi dengan tangan Kakung yang kian melemah di kepala Dina, hingga akhirnya Kakung pun lemas dan rubuh ke kasur. Bapak sudah nggak ada, kata Agus dengan parau. Dina yang lepas dari tangan Kakung mundur ke belakang. Nggak mungkin, kata Dina memandang Kakung yang sudah terbujur kaku. Dengan kepala menghadap ke arahnya, matanya masih melotot dengan mulutnya yang menganga, Agus memeluk Dina, mengusap punggungnya dengan pelan. Maafkan Bapak, kalau saja Bapak perempuan, pasti Bapak yang ambil alih. Kamu tahu kan, ini sudah garis keturunan kita. Sekarang tugas Kakung ada di kamu, kata Agus menahan tangis. Mata Dina tidak bisa lepas dari wajah Kakung yang masih menatapnya. Kepalanya kosong, tidak punya daya untuk menyangka logikanya. Pak Dadang, tolong panggil warga Pak. Pak Rusdi tolong siapkan pemandian. Dan Bu, bantuin saya siapkan perlengkapan lainnya, kata Lastri dengan dingin. Semua menjalankan tugasnya masing-masing, tidak ada yang membantah. Semua melakukan apa yang diperintahkan dalam keadaan hening. Apa benar semua yang dibilang Bapak? Yang aku rasakan tadi, apa itu tandanya? Tanya Dina. Apa otakmu baru bisa jalan? Sudah dari dulu Bapak menyuruhmu mempersiapkan diri, sedangkan kamu hanya bergumul dengan logika. Saat nalurimu dominan, kamu kebingungan. Sekarang dia sudah menjadi satu daging denganmu. Mau tidak mau, kamu harus menerimanya, kata Lastri dengan tajam. Dina diam, tidak tahu cara menyikapi keadaan. Kenyataan menamparnya bolak-balik, namun baru kali ini terasa sakitnya. Jadi saat Kakung menyatu dengan tanah, saat itu aku bisa melihatnya, tanya Dina. Lastri memegang pundak anaknya dengan kasar. Dia pesuruhmu. Pada saat itu tiba, jangan kamu tunjukkan wajah tidak berdayamu itu dan membiarkan dia melihatmu tidak berlaku seperti tuannya. Ya, Dina memandang ibunya dengan degup jantung yang tidak ada habisnya. Semua berhenti seperti tengah mengimpitnya. Kewajibannya yang dia anggap sebagai lelucon kini dipegangnya tanpa persiapan yang matang. Ditambah ibunya yang kian dingin dan bapaknya yang hanya bisa pasrah membuat Dina semakin gencar menutupi keadaan.
Nyai. Ah, Dina memutar kepalanya, memeriksa sesuatu yang ada di belakangnya. Namun setelah menoleh ke belakang, tidak ada apapun di belakang Dina. Sial, kata Dina frustasi. Setelah beberapa jam warga mulai berkumpul, namun yang datang hanya sedikit sekali. Padahal kampung di mana kakung tinggal lumayan banyak penduduk, walau terdapat di lereng gunung. Maaf Pak Agus, saya sudah menyuruh warga kampung, namun banyak warga yang masih sakit hati, kata Pak RT. Pak Agus tampak menghela nafas panjang, walau akhirnya memasang senyum tipis sebelum menjawab. Ya seadanya saja Pak, kata Agus mencoba legowo menerima, dan Pak RT mengaku paham. Di kerakannya warga yang tidak lebih dari 20 orang itu, 12 laki-laki memasang tenda dan menada air, sedang sisanya yang perempuan ke dapur memasak untuk acara doa. Din, kamu bantuin mandiin Mbah ya, kita kekurangan orang, kata Lastri memegang daun telingo, daun kelor, dan bunga 7 rupa. Apa aku bisa menolak? Tanya Dina bergegas ke belakang. Dina membututi ibunya. Di sana hanya ada Dina, Lastri, dan Mbok. Bu, matanya Mbak Kakung masih kebuka, kata Dina ngeri. Yang begini saja kamu ngeri? Belum saja kamu melihat dia nanti, kata Lastri menutup mata Kakung menggunakan kain. Dengan telaten Lastri mengusap tubuh Mbah Kakungnya itu menggunakan sabun. Setelahnya disiram menggunakan air, yaitu air daun telingo dan bunga 7 rupa. Setelah dirasakan bersih, diambilnya daun kelor dan dipukul ke sekujur tubuh Mbah Kakung dengan pelan. Kamu lihat itu, suruh Lastri menuju bawah lengan Mbah. Jarum Bu, pakai Dina dengan kaget. Itu susuk Cahayu, kata Mbok halus. Diambilnya jarum-jarum itu dari balik tubuh Simbah. Kamu yang simpan semua itu nanti di tubuhmu, kata Lastri. Ibu bilang cuma satu, kata Dina membelalakan matanya. Dia adalah yang paling dominan. Cetek sekali pemikiranmu mengira dia cuma satu-satunya. Yang dominan pasti punya buntut, kata Lastri tajam. Dina juga menatap ibunya dengan tajam. Baru kali ini Dina merasa sangat marah karena merasa dipermainkan. Sudah Cahayu, cepat keringkan badan Mbah Kakung, kata Mbok sembari mengelus punggung Dina. Selesai memandikan, Dina pergi ke dapur untuk meminum air. Diserahkannya sisanya pada Mbok dan ibu. Kamu lihat tadi anaknya yang dari kota, kabarnya dia yang mengambil alih semuanya. Iya, kalau kuat akan sangat bagus, tapi kalau sampai gak kuat, bisa gila dia. Dalam Dina disengaja membuat ibu-ibu yang tadi membicarakannya terlihat tidak enak. Dia menuju dapur, diminumnya air langsung dari teko. Tidak bisa menahan sakit di tenggorokannya. Dina menggaruk lehernya yang gatal tidak tertahan. Dirasanya perutnya juga sangat mual. Tanpa pikir panjang, Dina masuk ke kamar mandi, coba mengeluarkan sesuatu yang ada di tenggorokannya. Ditariknya sesuatu di tenggorokan Dina, sesuatu semacam tusuk konde berwarna perak. Kawanan, pakai, kata seseorang yang suaranya sangat familiar. Aku nggak bisa Kakung, aku nggak bisa. Dina menangis tertahan. Belum apa-apa sudah semengerikan ini. Barang iku bakal mageri awakmu, lah awakmu ora dipageri bakal akeh sing nyalakani. Barang itu akan menjagamu. Kalau kamu tidak dijagain, akan banyak yang akan mencelakakanmu atau mencelakaimu. Dina menjabak rambutnya, suara Kakung seperti nyata tepat di telinganya, membayangkan seseorang yang baru saja dimandikannya berbicara kepadanya, membuat kengerian menjalar di sekujur tubuhnya. Dipakainya tusuk itu dengan tangan yang bergetar dan mencuci muka sebentar sebelum
akhirnya keluar dari kamar mandi. Dina berjalan kontai, lelah dengan segala kejadian yang bertubi-tubi menimpanya. "Dari mana saja kamu?" tanya Lastri sambil menarik tangan Dina dengan kasar. "Lepasin," jawab Dina tidak kalah ketus. Nyun ngapuro. Mohon maaf," kata Lastri terkejut, lalu kemudian mundur sebelum akhirnya menundukkan kepalanya. "Ojo lancang, jangan kurang ajar," kata sosok di belakang Dina. Lastri mundur, dadanya berdegup kencang. Tidak dikira dia akan datang secepat ini. "Ojo pisan-pisan awakmu lancang karo ndoroku." Suara itu menggelegar hingga membuat Lastri gemetaran. Sedangkan Dina menatap ibunya dengan bingung. "Kenapa, Bu?" tanya Dina melunak. Enggak apa-apa," jawab ibunya yang masih menunduk, lalu pergi dari hadapan Dina. Akhirnya tiba di mana Mbah Kakung akan dikebumikan atau dikuburkan. Kuburan sudah digali dan semua sudah berkumpul untuk mengantarkan Mbah Kakung ke peristirahatan terakhirnya. Dina meraba dadanya, dirasa degup jantungnya tidak kunjung tenang, mengingat setelah ini dia akan melihat Mbah Kakung mulai dikeluarkan dari kerandanya. Orang-orang pun dengan sigap memasukkan Mbah Kakung dengan hati-hati. Dan kemudian setelah selesai, mulailah orang-orang memasukkan gundukan tanah merah hingga pada gundukan terakhir dan astaga, teriak Dina hingga jatuh ke tanah. Dilihatnya kuburan Mbah Kakung penuh sekali dengan ular. Tidak hanya satu namun ratusan ular. Bukan lagi sekelebat bayangan hitam yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dideskripsikan bentuknya. Melihat keadaan anaknya, Agus dengan sigap menutup mata anaknya. "Jangan takut, Tante Bapak," kata Agus membawa anaknya menyingkir dari kuburan Kakung. "Aku gak bisa, Pak, aku gak bisa," kata Dina tertahan. Dina enggan membuka matanya. "Membayangkan apa yang terjadi sama Kakung bakal terjadi sama aku gak bisa," kata Dina lirih. "Bapak sudah ngasih tahu kamu kan, konsekuensinya kalau kamu menolak. Konsekuensi itu bukan hanya untuk sekarang, namun sampai kamu mati." "Kenapa harus aku sih, Pak?" tanya Dina kesal. "Karena setelah laki-laki, yang bisa menerima mandat itu adalah perempuan. Karena Bapak bukan perempuan, jadi kamu yang dapat mandat," kata Bapak sedih. "Jadi nanti setelah aku, anakku yang laki-laki yang bisa menerima mandat ini." "Benar," kata Bapak pelan. "Biasakan melihat mereka, kamu tuannya. Jangan membuat mereka kebingungan karena ketakutanmu," kata Bapak. Dina mengangguk, walaupun sangat ngeri, ya tidak lebih mengerikan daripada konsekuensi yang akan dia terima jika menolak. Dina membuka matanya, walau sedikit mengerikan, namun selama orang yang dia sayang berada di dekatnya, ya tidak masalah. Dilihatnya kembali ular-ular itu di siang hari saja sudah mengerikan, bagaimana nanti malam? Tanya Dina dalam hati. Namun, fokus Dina teralihkan melihat sosok perempuan di balik pohon kamboja. Dilihatnya perempuan itu menatapnya dengan tajam, pakaiannya serba hitam. Ular-ular yang tadinya berkeliaran dan menempel pada dahan pohon mendadak jatuh berjajar di hadapan Dina. Pandangan ular itu mengarah pada sosok perempuan lalu mendesis dengan kencang. Sekelebat bayangan hitam pun berhenti di situ, ikut memandang ke arah yang sama sampai bayangan sosok besar menutupi Dina. Ular dan sekelebat sosok hitam membuat Dina sesak karena takut. Jika bayangannya saja sebesar ini, lalu bagaimana wujudnya? Tanya Dina dalam hati. Wah! Teriak sosok itu menggelegar, membuat perempuan di balik pohon kamboja itu membelalakan matanya dan pergi dari pohon itu. Dina yang tidak kalah kaget pun menyeringkuk memegangi telinganya, membuat pandangan orang-orang tertuju padanya. "Nyai?" tanya suara besar di belakangnya. Aku gak apa-apa," kata Dina dibuat tegas, kembali menopang badannya yang sempat rubuh.
menyeringkuk menahan takut. "Aku mau pulang," kata Dina pada Agus dengan tatapan memelas. Badannya benar-benar lelah. Sebelum doa, dia ingin istirahat sebentar. Tapi di rumah akan lebih parah lagi dari ini, kata Agus mengingatkan. Jika masih memiliki banyak tenaga, ingin sekali Dina berteriak sekencang-kencangnya merutuki nasib sial yang menimpa dirinya saat ini. Namun karena sudah sangat lelah, Dina memilih tidak mendebat segala kemungkinan yang akan terjadi. "Ya sudah, ayo pulang," kata Agus membantu anaknya berjalan. Dina dan Agus akhirnya kemudian berjalan dalam hening. Namun saat hampir mendekati arah rumah, terlihat sosok perempuan berbaju serba hitam tadi sedang cekcok dengan Lastri. Agus pergi terlebih dahulu mencoba untuk melerai keduanya. Namun alangkah terkejutnya perempuan tadi saat bertemu dengan tatapannya si Dina ini. Belum saja Dina menanyakan sesuatu, perempuan itu sudah buru-buru pergi dengan membawa wajahnya yang menampakkan ketakutan yang teramat sangat. Nah, namun diabaikannya perempuan tadi, Dina memilih masuk tanpa memperhatikan sekitar dan langsung tertidur ditemani Simbo itu. Dina sengaja menyuruh Mbok tetap berada di sebelahnya agar jika membutuhkan sesuatu, Dina tidak perlu mencari orang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam tidurnya sayup-sayup, Dina mendengar suara gamelan diiringi dengan tawa yang menggelegar. Diikuti suara itu hingga ke suatu ruangan yang penuh dengan wanita-wanita cantik. Semuanya melenggak-lenggokkan tubuhnya dengan mata kosong dengan senyum yang menyeringai. "Tolong!" Sergap Dina bangun dari tidurnya. "Tolong!" Dina kemudian menoleh ke belakang dengan gusar. Dina mengusap wajahnya dengan kasar, keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Sial, aku enggak bisa ngebedain mana yang mimpi dan mana yang nyata. Dina menatap ruangan kamar yang kosong. Dicarinya Mbok yang tadinya duduk di samping kasur, namun sekarang sudah tidak ada. "Mbok, Mbok," teriak Dina frustasi. Dina di ruang kosong dekat lukisan itu. Suara itu tepat di telinga kanan Dina. "Tolong, tolong, nenggak, nenggak," teriak Dina. "Cahayu?" tanya Mbok menepuk-nepuk pipi Dina. "Mbok," panggil Dina memeluk Simbo. "Cuma mimpi, Cahayu, cuma bunga tidur," kata Mbok menenangkan. Malam berganti pagi begitu seterusnya. Sampai pada hari ke-7 Mbah meninggal. Sekarang Dina sudah mulai terbiasa melihat ular berserakan di mana-mana, melihat sekelebat bayangan hitam. Selain itu tidak ada yang dia lihat lagi. Sosok angglek-angglek itu pun selalu berada di belakang Dina. Belum pernah dilihatnya sosok langsung dari angglek-angglek itu sendiri. Langkah Dina terhenti pada sebuah ruangan kosong dengan dekat lukisan itu. Setiap malam sebuah mimpi selalu membawanya ke ruangan ini, memperlihatkan satu perempuan di antara perempuan lain yang sedang menari. Namun tatapannya begitu sedih dan selalu menyendiri, selalu meminta tolong tapi tidak pernah mengatakan alasannya. Beberapa kali juga Mbok masuk ke ruangan ini, namun saat ditanya selalu bilang jika habis ngeruat barang. Namun Dina tahu benar meruat barang pusaka Mbah Kakung hanya saat malam Jumat. Selain itu tidak pernah. Ada sebagian hal yang sebaiknya kamu tidak perlu tahu dan tidak mencari tahu soal itu, kata Lastri dengan pelan. Pasti banyak yang kalian sembunyikan dariku, kata Dina dingin. Kamu belum cukup untuk memegang semuanya, kata Lastri tajam. Tapi aku tuannya, kata Dina. Bocah keras kepala. Kalau kamu mau masuk, masuklah. Jika kamu tuannya, sudah pasti kamu bisa bertanggung jawab
dengan segala keputusan yang kamu ambil, kata Lastri memberi kunci ke tangan Dina. Dina menggenggam kunci itu dengan dahi yang berkerut. Walau paham betul dengan apa yang dikatakan ibunya, namun Dina tidak berpikir akan semudah ini mendapatkan kunci. Dina terpaku beberapa saat di depan pintu, mencoba menimbang-nimbang kemungkinan terburuk dari keputusan yang dia ambil. Hingga akhirnya Dina memutuskan untuk masuk. Astaga, pekik Dina saat masuk ke dalam kamar. Dilihatnya sosok ular besar tengah melingkari ranjang perempuan yang dia lihat di mimpinya. Perempuan itu nampak seperti mayat dan wajahnya terlihat pucat pasi. Tuhan seharusnya tidak sampai di sini, kata sosok ular itu. Dina kemudian mengumpulkan oksigen saat dirasa terlalu sesak untuk berbicara. Karang kekeriannya itu siapa? Tanya Dina. Batur. Batur, ulang Dina yang masih bingung dengan istilah itu. Batur Doro Dayang, kata ular itu menjelaskan. Untuk apa dia di sini? Kalaupun dia Batur, kenapa wajahnya pucat pasi? Tanya Dina penasaran. Ular itu kemudian mendesis dan kian mendekat, membuat Dina merinding karena wujud ular yang 3 kali lipat besarnya dari badannya sendiri. Bayaran angglek-angglek karena sudah menolong orang, tapi orang itu malah enggak punya rasa terima kasih, malah mau bikin gara-gara sama Tuan, karena ingin memiliki susuk dan tusuk konde yang ada di rambut Tuan. Maksudmu orang itu tumbal, dan orang yang sudah menumbalkan dia mau mencari gara-gara sama aku? Tanya Dina. Iya, seperti itu, kata ular kembali melingkari ranjangnya. Kenapa dia menginginkan susuk dan tusuk konde yang aku pakai? Tanya Dina lagi. Mergo dia pengen ngerayah nggone nyai, sing dipengen ora mung kekuasaan, nanging pengasihan ya lan aku. Karena yang dia inginkan ya bukan cuma kekuasaan, namun pengasih dan juga aku. Dina membelak-belakan matanya. Dipandangnya sosok yang ada di belakangnya dari sebuah cermin. Baru kali ini Dina melihatnya secara utuh selain dari lukisan. Badannya sedikit membungkuk, kepalanya sejajar dengan kepala Dina. Ia tengah menyeringai dengan tatapan merah menyala. Sedang badannya yang hanya tulang tengah memeluk tubuh Dina dari belakang, membuat bulu kuduk Dina merinding sedari tadi. Sungguh dibandingkan di lukisan, sosok angklek-angklek berkali-kali lipat mengerikannya. Nyai, dia pengen nyai mati, sing dia rak ngerti, lak nyai mati aku yo mati. Margo sing iso nyekel aku mung talan getih. Nyai, dia ingin nyai mati. Yang dia tidak tahu kalau nyai mati, ya aku juga mati. Karena yang bisa megang aku hanya hubungan darah, kata angglek-angglek yang masih menyeringai terlihat dari bayangan di cermin. Dina menahan nafasnya, badannya mulai gemetaran. Belum saja dia terbiasa dengan mandat yang dia terima, sekarang ada seseorang yang menginginkan nyawanya. Dilihatnya seorang perempuan yang terbaring itu tersirat di benaknya. Apakah nanti kalau aku mati, aku akan terlihat seperti perempuan itu? Tanya Dina dalam hati. Boten sing mau sawang, DE urung mati. Tidak seperti yang kamu lihat, dia belum mati, kata angglek-angglek tajam membuat deru nafas Dina semakin berat. Kamu? Tuan, kita sudah jadi satu daging, satu badan. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu bicarakan, walau itu suara dari hatimu, aku akan tahu. Jadi jangan sekali-kali punya keinginan untuk menolakku. Tuan pasti tahu kesepakatannya, kata angglek-angglek dingin. Dina memejamkan matanya, sekarang badannya bukan lagi gemetaran, namun rasanya seperti terserang dingin yang teramat sangat. Setelah beberapa saat memejamkan mata, Dina mencoba meraba gagang pintu.
Masih ditutup rapat-rapat matanya agar tidak melihat angglek-angglek yang terus menyeringai. Setelah mendapatkan apa yang Dina cari, segera dibukanya pintu itu. Namun belum saja si pintu itu dibuka ataupun terbuka, ada sesuatu yang menahannya ataupun menahan tangannya. "Kamu harus menolong aku," teriak seorang perempuan yang selalu hadir dalam mimpinya. Namun Dina yang sudah terlalu lelah dan kalut, suara itu sudah tidak menyentuh ataupun melunakkan hati Dina, namun membuat Dina sangat kesal. "Apa kamu gak tahu, untuk menyelamatkan diriku sendiri saja aku kesusahan," kata Dina dengan dingin. Ya, Dina keluar dengan degup jantung dan mata yang perlahan-lahan dibuka. Coba dilupakannya rasa kesal dan rasa bersalah yang datang secara bersamaan. Dan setelah jauh dari kamar, terdengar suara seperti orang yang tengah berdebat. Didekatinya sumber suara tersebut, dan lagi-lagi mata Dina tertuju pada sosok perempuan di pemakaman yang tengah berdebat dengan ibunya. "Aku cuma mau mengambil bagian yang sudah dijanjikan Eyang Kakung. Aku sudah membawa dia ke sini setelah kesepakatan panjang. Aku cari anak itu. Setelah ketemu dan kubawa ke sini untuk peliharaanmu itu. Apa yang aku dapatkan, Lastri?" Bahkan dua anak yang ikut bersamanya pun yang satu sudah mati dan yang satu lagi bisu. Dijanjikannya padaku susuk pengasih dan sesuatu untuk membuat rumah sakitku terus berjalan. Tapi apa? Rumah sakit keluargaku terancam bangkrut. Bahkan kesepakatan yang kau buat pun karena keserakahanmu sendiri. Yang mengambil bayi itu pun ya adalah kau, pembawa malapetaka. Mertuaku berbaik hati membantumu membuat perjanjian, tapi kau membiarkan Lasmini membawa bayinya. Lalu siapa yang kena getahnya? Keluargaku. Sebelum mertuaku membantumu, keluargaku adalah keluarga paling dihormati. Semua perkebunan cengkeh sukses besar, namun kesalahan sedikit di masa lalu berubah menjadi malapetaka. Mary, kalau bukan karena kesepakatanmu dengan angklek-angklek dan buntutnya, keluargaku tidak akan pernah dihujat habis-habisan karena hasil panen warga yang gagal, dan menyalahkan mertuaku karena membantumu. Keluargaku juga tidak harus ke kota untuk bekerja ke tempat orang. Dan yang terjadi atas dua anak yang ikut bersamanya adalah upah untuk angklek-angklek karena kecerobohanmu yang membuat menunggu terlalu lama. Lalu sekarang kau mau mengambil bagianmu? Tanya Lastri dengan tatapan tajam. Tetap saja aku sudah mendapati janji untuk membawa anak itu kembali ke sini. Dan sekarang anakanmu harus menepati janji untuk memberikan susuk itu dan sosok yang ada di belakangnya, kata Mary tidak kalah sengit. "Hahaha, ngimpi kamu," timbal Lastri dengan tawa yang mengejek. "Aku sungguh-sungguh mengatakan ini, kalau tidak aku akan membuat perhitungan dengan keluargamu. Tentu anakanmu itu pengecualian, karena dia dalam lindungan makhluk itu. Tapi kau bersiaplah," katanya dengan sinis. Dina mencoba mencerna apa yang sedang mereka katakan tentang seseorang yang perempuan itu bawa ke sini. Apakah mungkin perempuan itu yang ada di kamar barusan? Namun belum juga terjawab segala pertanyaan di benak Dina, perempuan itu pergi setelah mengertak ibunya. Sore beranjak malam saat suara rintihan dari kamar orang tua Dina terdengar sangat keras. Perih, panas." Dina beranjak dari kasurnya berlari ke arah sumber suara. "Ibu," teriak Dina melihat bercak-bercak darah di lantai. Darah itu keluar dari kulit yang terus digaruk ibunya. Luka yang tadinya kecil terus melebar, dikoyak terus-menerus karena rasa gatal yang begitu hebat.
Agus pun tidak kalah kalut. Sedari tadi mencoba menghentikan tangan istrinya yang terus-menerus menggaruk kulitnya. Bu, sudah bu, sudah. Bukan hanya tangan, namun tenggorokan dan juga wajah Lastri sudah koyak. Tulang kerongkongan terlihat dari balik darah yang terus mengucur. Perempuan sial, teriak Dina mengingat perempuan tadi. Pak, ini gimana pak? Tanya Dina melihat ibunya yang sudah sedemikian rupa. Apa nggak bisa makhluk-makhluk itu menangani ini? Tanya Dina sedikit menaruh harap pada sosok angklek-angklek dan buntutnya. Bukan bagiannya, kata Agus mencoba memegangi tangan Lastri. Sosok itu dan buntutnya hanya menjagamu, bukan ibu, bukan juga bapak, kata Agus frustasi. Lalu apa bedanya dengan perjanjiannya, menolak atau menerima angklek itu? Kalau semua orang yang ada di sisiku akhirnya kena teluh dan mati, sama saja pak, sama saja, kata Dina mulai menangis. Dilihatnya darah yang terus mengucur dari kerongkongan Lastri dan lidah yang menjulur keluar dari mulutnya, yang semakin menambah kengerian. Lambat laun tubuh Lastri rubuh. Bu, ibu, bu, ibu bangun bu, ibu, teriak Dina melihat ibunya tidak bergerak. Ibu udah gak ada, kata Agus merengkuh Lastri dalam pelukannya. Dina menangis sejadi-jadinya. Dirasa walaupun ibunya sangat keras, namun ibunya adalah benteng paling kuat. Kehilangan ibu berarti kehilangan pelindung bagi Dina. Akan aku balas bu, kata Dina lirih. 3 hari setelah pemakaman Lastri, Dina tidak kunjung bicara. Kejadian demi kejadian masih menjadi pukulan untuk dirinya. Ditambah perempuan yang selalu datang dalam mimpinya membuat Dina semakin kesal. Cahayu, makan dulu ya, pucuk Simbo. Mbok, ada yang mau aku bicarakan, kata Dina serius. Mbok yang mengerti mengangguk lalu membawa Dina kembali ke ruangan kosong tersebut. Terlihat perempuan itu semakin kurus dan pucat, membuat Dina sedikit kasihan. Dia Sumiati, bayi perjanjian yang dilakukan Eyang Kakung dan Mary. Namun karena ibunya tidak tega, bayi itu dibawa kabur dan mengakibatkan malapetaka bagi desa yang berdampak pada keluargamu. Jadi nama perempuan itu adalah Mary. Benar Cak Ayu, ajari aku membuat perjanjian. Aku punya penawaran bagus untuk angklek-angklek, kata Dina tersenyum dingin. Mbok kemudian mengangguk. Total ada 4 syarat: kembang 7 rupa, dupa Arab, ayam hitam, dan benda dari orang itu sendiri. Diambilnya kotak bertuliskan aksara Jawa. Tempat ini Mbok ambil dari rumah aula, tempat di mana barang Sumiati tertinggal, tempat kalung perjanjian. Namun kotak ini milik Mary. Diberikannya kotak itu pada Dina untuk memulai ritualnya. Pada dunia gaib, aku memanggilmu angklek-angklek beluan wesi. Aku Dina tuanmu memanggilmu untuk memenuhi apa yang aku inginkan. Aku punya penawaran yang pasti akan kau sukai. Segera menghadap aku untuk membicarakan ini, kata Dina. Ono Pondoro, untuk apa tuan? Dina membuka matanya. Dilihatnya sosok angklek-angklek tengah bersila menghadap dirinya atau berhadapan-hadapan dengan Dina. Aku mau anak itu, kata Dina tersenyum. Ora iso bagianku, kata sosok itu mendengus kesal. Aku ndoromu, tunjukkan sopan santunmu, kata Dina dengan pelan namun tajam. Doro, tentu tidak gratis, kata Dina memajukan kotak kayu bertuliskan aksara Jawa itu. Sosok itu mencium aroma dari kotak kayu itu. Apa tawarannya? Kalau raga anak itu kau kembalikan setiap keturunan perempuan dari pemilik kotak kayu itu. Batur, kata Dina tersenyum dingin.
Nyai, kabeh ono rituale, enggak syukur dadi. Nyai, semua ada ritualnya, enggak langsung jadi. Kamu kira saya bodoh? Sudah aku perhitungkan, kamu tinggal ikut alur. Sosok itu menyeringai, lidahnya menjulur dan matanya semakin merah. Batur, Batur, kata sosok itu. Sedangkan Dina tersenyum. Sekali penawaran, dua hal terselesaikan. Anak itu hidup dan dendam ibu terbalaskan. Dina duduk di ruang tamu menanti datangnya perempuan yang selalu menguntit di balik pagar. Namun kali ini perempuan itu datang terang-terangan, walau biasanya jika melihat Dina perempuan itu selalu pergi. Aku ikut berduka atas kepergian ibumu, kata Mary dengan ekspresi bahagia. Aku akan memberikan apapun yang kamu mau, asal jangan ganggu lagi keluargaku, kata Dina dengan mimik wajah yang sedih. Aku ingin bagianku, susuk dan makhluk itu, kata Mary kesal. Baik, malam ini juga aku akan berikan apa yang kamu mau. Malam ini juga kita mulai ritualnya, kata Dina menunduk. Baik, kata Mary menyeringai. Sesuai janji malam ini, Mbok menyediakan tempat ritual dan kotak kecil berisi susuk. Dan sebelum tengah malam Mary datang untuk menagih janji Dina. Dina menyambut Mary dengan pandangan yang sedih. Dan tepat tengah malam, mereka memulai ritualnya. Dina mulai membuka percakapan. Dina juga sudah memberi selembar kertas untuk Mary, yang tentunya untuk Mary baca setelah Dina selesai memberi penawaran pada makhluk itu. Mengetahui Mary adalah orang kota adalah keuntungan sendiri untuk Dina. Di dunia gaib, aku Dina tuanmu memanggilmu untuk memberi penawaran. Aku minta ganti raga. Satu ragaku ganti dengan raga yang terhubung oleh darah. Kupasang susuk sebagai pengingat, susuk yang menjadi satu dengan daging. Tidak akan bisa hilang sampai dibawa mati, kata Dina. Dilihatnya anglek-anglek menjeringai sembari menjulurkan lidahnya. Tidak sabar dengan penawaran yang akan disepakati. Baca bagianmu, kata Dina memandang ke selembar kertas di hadapan Mary. Mary kemudian mengangguk. Di dunia gaib, aku Mary menyanggupi keputusan yang disetujui. Hubungan darahku adalah bagianmu. Tidak bisa diputus, tidak bisa ditawar, baca Mary sembari tersenyum. Satu persatu susuk dipasang oleh Dina membuat tempat di tanah lapang semakin sesak dengan kehadiran makhluk-makhluk lain. Buntut dari angglek-angglek meminta bagian atas raga yang telah disepakati. Mary, tawa Dina setelah semua ritual selesai. Apa yang membuatmu tertawa? Tanya Mary yang kebingungan. Kamu sudah aku pasangkan susuk di tubuhmu yang menyatu dengan daging. Kau tahu apa artinya? Walau badanmu membusuk, sekalipun susuk itu tidak akan pernah hilang. Dan lagi, sosok yang kau maupun akan ikut pulang denganmu tidak hanya satu, namun sebuntutnya pun ikut semua, menjemput raga-raga yang telah kau sepakati, tawa Dina kegirangan. Maksudnya bagaimana? Tanya Mary yang semakin panik. Dan kutukar raga anak yang kau bawa dengan raga dari keturunanmu. Kamu akan merasakan kehilangan satu persatu orang yang kamu cintai. Sebagai balasan untuk tempat tinggal yang terampas, kepercayaan warga desa yang hilang. Ya, untuk anak yang kau tumbalkan, juga untuk kematian ibuku, kata Dina. Kegirangan di wajah Dina berubah menjadi tatapan amarah. Didorongnya badan Mary yang membelalakan matanya, tidak percaya jika semua berbalik ke arahnya. Enyahlah, pergi dari sini, kata Dina marah. Reaksi dari Dina membuat angglek-angglek berdiri di belakangnya. Aura dari Dina pun membuat angglek-angglek semakin besar dan mengerikan. Geram angglek-angglek membuat Mary berlari sekuat tenaga. Apa yang kau tunggu? Ambil bagianmu, kata Dina.
Perintah dari Dina membuat anggrek-anggrek mengejar Mary, diikuti oleh makhluk-makhluk lain yang tidak ingin kehilangan bagiannya. Dina terduduk, badannya gemetaran, tangisnya kemudian pecah. Semua memori berkelebatan di kepalanya, semua kekalutan tersalurkan, juga dendam yang telah tuntas terbayar. Namun sekarang dia seorang diri. Andai dia mendengar ibunya dan menggunakan otaknya lebih cepat, mungkin ibunya masih di sini. Dina, makasih. Pelukan seseorang membuat Dina terenyah. Ditatapnya sosok yang selalu hadir dalam mimpinya, ditemani Mbok dan juga Bapak dan aku Diana, kata perempuan yang menatapnya dengan senyum tipis. Sama, kata Dina. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini, dan untuk kalian yang belum menyimak part awal, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Sekian dan terima kasih ya teman-teman atas perhatian kalian dan sudah mendengarkan cerita kali ini. Semoga apapun yang terbaik yang terkandung dalam cerita kali ini, ya kalian bisa mengambil sisi dan hikmah positifnya dan buang jauh-jauh yang buruknya ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum subscribe channel ini. Ya karena subscribe pun itu gratis ya teman-teman. Dan jangan lupa pula intinya selalu tonton cerita-cerita menarik lainnya hanya di channel ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.